Pekalongan kembali dipilih menjadi tuan rumah pelaksanaan agenda ketarjihan Muhammadiyah. Kali ini giliran Musyawarah Nasional Tarjih ke-32 tahun 2024 yang akan dilangsungkan tanggal 23 hingga 25 Februari 2024 di Pekajangan, Pekalongan. Hal ini mengingatkan warga Muhammadiyah terhadap sejarah kelahiran Majelis Tarjih yang tak bisa dilepaskan simpul sejarahnya dari Kiai Ahmad Dahlan, Air Sultan Mansur, dan K.H. Mansur. Majelis Tarjih adalah lembaga fatwa keagamaan Muhammadiyah yang belum dikenal Muhammadiyah saat kelahirannya di 1912 sampai satu dekade awal. Maklum, Kiai Ahmad Dahlan selaku pendiri Muhammadiyah memfokuskan gerakan awal Muhammadiyah ini di bidang pendidikan serta kesejahteraan umum. Gagasan tentang Majelis Tarjih baru mengemuka saat Kongres Muhammadiyah ke-16 tahun 1927 di Pekalongan, melalui usulan salah satu bintang ulama cendekia paling bersinar saat itu, yakni Kiai Haji Mas Mansur dari Surabaya. Muhammadiyah yang sedang bertumbuh pesat, faktanya belum memiliki semacam lembaga fatwa keagamaan untuk menyikapi soalan-soalan keagamaan yang melahirkan ikhtilaf atau selisih pandang di tengah-tengah umat atau internal warga Muhammadiyah. Di sisi lain, Muhammadiyah juga perlu mendisiplinkan warganya dari infiltrasi paham dan aliran keagamaan yang dipandang menyimpang, seperti Ahmadiyah. Tahun 1927 itu kemudian ditetapkan sebagai tonggak berdirinya Majelis Tarjih. Kelahiran Majelis Tarjih menguatkan karakter Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang dinamis, yang membuka ruang bagi ijtihad. Pandangan ini sedikit banyak terpengaruh dengan dinamika di negeri-negeri Muslim kala itu, di mana gerakan pembaharuan Islam atau pan-Islamisme tengah menjadi tren sebagai respon atas kolonialisme dan modernisme yang dialami dunia Islam. Gagasan itu lahir dari Kiai Haji Mas Mansur yang memiliki wawasan keislaman dan kemodernan memadai. Mas Mansur diketahui merupakan anak seorang pemuda Islam terkenal di Surabaya. Ia pernah nyantri ke Mbah Khalil Bangkalan, berguru ke Kiai Mahfudz Termas di Mekah, lalu menimba ilmu di Al-Azhar Mesir. Di Mesir inilah Mas Mansur banyak berinteraksi dengan para tokoh dan pemikiran pembaharuan Islam Mesir di awal abad ke-20. Ketika pulang ke Indonesia, aktivismenya pun tak bisa dilepaskan dari dua lanskap ini, yakni pembaharuan agama dan nasionalisme. Ia mendirikan lembaga diskusi hingga pendidikan bersama Kiai Haji Wahab Casbullah, masuk dan menjadi penasehat Syarikat Islam pimpinan Hawres Cokroaminoto, hingga di tahun 1921 akhirnya aktif di Muhammadiyah. Jejak kepemimpinannya pun melesat cepat hingga di Muktamar ke-26 di Yogyakarta. Mas Mansur dipilih menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah. Terpilihnya Mas Mansur ini tak lepas dari gerakan Angkatan Muda Muhammadiyah yang risau dengan perkembangan Muhammadiyah yang terlalu fokus menggarap bidang pendidikan, tetapi kurang memberikan perhatian pada bidang tabligh. Kepemimpinan K.H. Mansur ini dianggap relevan dengan kegelisahan Angkatan Muda Muhammadiyah. Dan terbukti, kepemimpinan Mas Mansur juga banyak memberikan terobosan bagi Muhammadiyah, termasuk dalam meneguhkan peran Majelis Tarjih. Dalam periode yang hampir sama ini, Mas Mansur juga tampil sebagai salah satu tokoh politik muda yang disegani. Ia banyak menginisiasi dan membidani organisasi politik Islam. Sebagai tokoh pergerakan nasional, namanya juga disejajarkan dengan para tokoh utama revolusi kemerdekaan Indonesia. Bersama Soekarno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, Mansur dikenal sebagai tokoh empat serangkai yang disegani Jepang. Persebaran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam di berbagai daerah di Indonesia memang punya simpul historis dengan Pekalongan. Kiai Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah, lahir dan tumbuh di Yogyakarta yang kental dengan batik, bahkan dirinya adalah saudagar batik. Sebagai pedagang batik, Kiai Dahlan pun sering berkunjung ke Pekalongan, sebagai sentra usaha batik penting di Pantura, Jawa Tengah. Batik juga telah membuat tokoh agama sekaligus pedagang asal Minang, Air Sultan Mansur, akhirnya masuk ke Muhammadiyah. Sultan Mansur diketahui adalah murid sekaligus akhirnya menantu Haji Rasul, tokoh agama terkemuka di Sumatera Barat yang juga ayah dari ulama karismatik Buya Hamka. Sultan Mansur menikahi Fatimah, kakak Hamka. Tahun 1920-an, Sultan Mansur dan istri memutuskan merantau ke Pekalongan untuk berdagang batik. Disinilah ia bertemu dengan Kiai Ahmad Dahlan yang sering mengisi pengajian di Pekajangan, Pekalongan. Sultan Mansur akhirnya aktif dalam kepengurusan Muhammadiyah, dan bahkan ia pula dibantu Haji Rasul dan Hamka yang akhirnya menjadi pintu pembuka dakwah Muhammadiyah di luar Jawa sampai berkembang di tanah Sumatera.
Nama Sultan Mansur pun semakin populer di kalangan Muhammadiyah, sampai akhirnya Muktamar ke-32 Muhammadiyah di Purwokerto menetapkannya menjadi Ketua PD Muhammadiyah ke-6. Maka bisa dikatakan, batik dan Pekalongan ini telah menjadi simpul penghubung Muhammadiyah dari Yogyakarta ke Pekalongan dan Sumatera. Nah, pertautan berikutnya adalah Pekalongan dengan Majelis Tarjih, sebagaimana sudah disinggung sekilas di bagian awal. Setidaknya ada 4 peristiwa yang menghubungkan Pekalongan dengan Majelis Tarjih ini. Pertama, Majelis Tarjih digagas dan didirikan di Pekalongan melalui usulan K. H. Mansur pada Kongres Muhammadiyah ke-6 tahun 1927. Kedua, aspek historis ini sepertinya tak terlupakan, sehingga agenda Muktamar Khususi Tarjih di tahun 1960 juga diselenggarakan di Pekalongan. Berikutnya di tahun 1972, Pekalongan kembali menjadi tuan rumah Muktamar Tarjih, tepatnya di Wiradesa. Dan terbaru, Musyawarah Nasional Majelis Tarjih ke-32 tahun 2024 juga kembali menjadikan Pekalongan sebagai tuan rumah. Fakta ini setidaknya menegaskan 2 hal. Pertama, sejarah kelahiran dan aktivisme Majelis Tarjih memiliki akar sejarah yang panjang di Pekalongan. Sejarah itu juga menghubungkan tokoh-tokoh penting dari Kiai Ahmad Dahlan, A.R. Sultan Mansur, dan K. H. Mansur. Kedua, jejak sejarah penting Pekalongan dalam perkembangan Muhammadiyah dan kelahiran Majelis Tarjih ini semestinya menjadi modal penting Muhammadiyah Pekalongan untuk meneguhkan kembali peran dan kontribusinya bagi kerja-kerja ketarjihan maupun secara umum bagi kemajuan persyarikatan Muhammadiyah.